Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan tentang pembelajaran mendalam yang saya dapatkan pada waktu diseminasi di SMP Negeri 7 Pati dalam waktu 6 hari yang lalu. Untuk daftar materi pembelajaran mendalam hari ini yang akan saya jelaskan adalah yang ke-1 adalah pola pikir bertumbuh, yaitu membahas tentang pentingnya pola pikir. Jadi di sini selain pola pikir bertumbuh ada juga pola pikir tetap. Jadi nanti anak atau guru itu mempunyai dua pola pikir ya, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Yang kedua yaitu konsep pembelajaran mendalam, yaitu tujuannya untuk memahami pembelajaran mendalam itu sendiri. Untuk yang ketiga, kerangka pembelajaran mendalam, yaitu memahami apa saja kerangka pembelajaran mendalam. Untuk yang keempat, adanya prinsip pengalaman, yaitu memahami prinsip dan pengalaman pembelajaran dalam pembelajaran. Yang kelima, asesmen pembelajaran mendalam. Asesmen itu apa, Bapak Ibu Guru? Sudah tahu? Ya, asesmen adalah penilaian ya. Jadi nanti di sini penilaian untuk siswa itu biasanya ada dua, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu perencanaan pembelajaran mendalam atau gampangnya caranya gawe RPP ya, cara membuat RPP. Prinsip dan pengalaman pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam ada 3. Yang pertama, yang satu berkesadaran, yaitu siswa siap dan sadar untuk belajar. Jadi maksudnya di sini adalah siswa setiap berangkat ke sekolah itu benar-benar sadar bahwa dia itu tujuannya ke sekolah bukan hanya untuk bermain-main saja ya. Yang tujuan utamanya yaitu untuk belajar dan memperoleh pengetahuan. Yang kedua, bermakna. Maksudnya di sini setelah dia belajar, dia pulang sekolah itu bisa membawa ilmu yang akan dia gunakan untuk di masa depan. Yang ketiga, menggembirakan. Jadi di sini siswa itu bukan sekedar belajar terus menang gitu ya. Jadi Bapak Ibu guru itu harus bisa membuat suasana di kelas itu menggembirakan sehingga siswa tidak jenuh atau malah takut kepada Bapak atau Ibu gurunya. Selanjutnya yaitu pengalaman pembelajaran mendalam. Yang pertama yaitu memahami. Itu siswa mengolah informasi awal. Misalnya siswa belajar tentang energi ya. Jadi energi itu dari mana, terus digunakan untuk apa. Yang kedua yaitu mengaplikasi. Yaitu siswa menerapkan pengetahuannya misalnya tentang energi tadi. Misalnya energi gerak itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari seperti yang diterangkan Bu Mega tadi, seperti dari energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin, yaitu manfaatnya apa, jadi siswa bisa tahu gunanya dan aplikasinya untuk apa. Yang ketiga yaitu merefleksi, siswa mengevaluasi proses belajarnya sendiri. Maksudnya di sini adalah siswa itu apakah dia benar-benar paham apa yang dijelaskan Bapak Ibu gurunya tadi. Prinsip pembelajaran mendalam. Yang ke-1 yaitu berkesadaran seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu siswa memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, siswa berangkat ke sekolah itu benar-benar sadar bahwa dia ke sekolah itu menuntut ilmu ya, bukan untuk cuma dapat uang saku atau cuma bermain-main di sekolahan seperti itu.
Alternatif kegiatan berkesadaran, contohnya seperti membacakan cerpen, ya, gurunya bisa membacakan cerpen kepada muridnya yang bersifat humoris, ya, atau mendongeng, atau musik instrumental, atau menyanyikan lagu bersama seperti programnya Pak Sudewo setiap sebelum pelajaran itu menyanyikan lagu-lagu nasional, atau bisa juga melakukan peregangan otot dengan cara ice breathing dan lain sebagainya. Nah, yang bermakna yaitu menerapkan pengetahuannya secara kontekstual, ya. Misalnya belajar tentang cahaya. Jadi siswa disuruh misalnya belajar di luar kelas, ya. Jadi seperti siang ini nanti siswa diajak ke luar kelas di bawah sinar matahari. Apakah di belakangnya itu ada bayangan apa tidak, ya? Kalau ada bayangan berarti sifat cahaya itu membentuk bayangan karena terhalang oleh suatu benda. Kira-kira seperti itu. Nah, dari contoh ini, manakah yang sudah menerapkan pembelajaran bermakna? Yang kasus 1, Bu Ratna memulai pembelajaran dengan meminta siswa membuka LKS. Kemudian guru meringkas materi di papan tulis dan meminta siswa untuk mencatatnya. Setelah itu siswa mengerjakan soal di LKS. Yang kasus 2, yaitu Bu Retno memulai pembelajaran dengan memberi pertanyaan. Siapa yang rumahnya dekat sungai, anak-anak? Bagaimana jika sungai itu kotor atau kering? Kemudian meminta siswa berdiskusi tentang dampak kerusakan ekosistem sungai, ya. Jadi ini diskusinya kelompok, ya, dalam kelompok-kelompok kecil. Terus pertemuan berikutnya guru mengajak siswa langsung melihat sungai di lingkungannya, ya, di dekat desanya. Terus mewawancarai penduduk di sekitar sungai, dan pembelajaran kemudian diteruskan dengan membuat produk pencegahan kerusakan sungai. Di antara kasus 1 dan 2, yang mana yang termasuk pembelajaran bermakna? 2, ya. Jadi siswa itu langsung praktek ke lingkungan sekitarnya. Nah, seperti ini contoh pembelajaran bermakna, ya. Misalnya ini mencatat tentang nama-nama tumbuhan, atau ini tentang gunung berapi, ya. Yang ketiga yaitu menggembirakan, yaitu suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi, ya. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa membuat pembelajaran itu sebagaimana harus menggembirakan, menyenangkan siswa, ya. Jadi tidak tegang siswanya, ya. Misalnya dengan memulai dengan ice breaking atau nyanyi-nyanyi dan sebagainya, sehingga anak bisa menikmati proses pembelajaran, mendorong rasa ingin tahu, kreativitas, dan keterlibatan aktif dari murid itu sendiri, ya. Nah, seperti ini ibu guru sedang memulihkan ice breaking. Ini ice breaking semua, ya. Nah, ini anak ada namanya aha moment, ya. Pembelajaran menggembirakan tidak harus selalu dengan ice breaking ataupun bernyanyi, yaitu jadi misalnya ditandai dengan adanya aha moment, yaitu kepuasan siswa dalam proses belajar atau mempelajari sesuatu. Jadi maksudnya aha moment di sini adalah ibu guru menjelaskan tentang sesuatu seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu siswa diajak ke luar kelas. Kenapa kok cahaya itu kalau terhalang benda kok bisa membuat bayangan, ya. Jadi sehingga murid itu jadi ngerti, oh kenapa kok bisa ono bayangan, ya. Jadi murid itu terkejut, ya, seperti kalau kita bilang aha, berarti ada sesuatu yang baru dia ketahui, seperti itu. Ya, ini tadi, ya, penerapan misi pembelajaran mendalam, ada berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi inti prinsip pembelajaran mendalam itu siswa sadar belajar atau berkesadaran, materi kontekstual,
atau berhubungan dengan lingkungan sekitar, dan semangat untuk belajar, yaitu yang tadi menggembirakan. Memahami, yaitu guru memantik rasa ingin tahu peserta didik untuk memperoleh pengetahuan yang esensial dan diaplikasikan dalam berbagai konteks dengan mengintegrasikan antara nilai dan karakter. Yang kedua yaitu mengaplikasikan, misalnya dipraktekkan dalam pemecahan masalah yang kontekstual, yaitu masalah sehari-hari dengan membentuk kelompok kecil, ya, sehingga murid itu menjadi lebih paham. Merefleksi, ya, atau mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi ini tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran itu tercapai. Jadi setelah pembelajaran itu, misalnya kita tanya jawab dengan murid kita, apakah sudah paham betul atau tidak atas pembelajaran yang kita ajarkan. Pengalaman belajar yang memahami, contohnya adalah misalnya guru menggunakan video interaktif tentang sumber energi. Misalnya ada materi air, bahan bakar fosil, ya, atau yang dikenal dengan minyak bumi, ya. Terus diskusi kelompok kecil lagi, apakah murid itu bisa membedakan antara energi yang dapat diperbaharui atau yang tidak dapat diperbaharui, sehingga murid bisa membuat peta konsep energi dan sekitarku. Yang untuk mengaplikasikannya, untuk pengalaman belajar yang mengaplikasinya, yaitu contohnya murid melakukan observasi sederhana atau pengamatan sederhana di rumah atau sekolahan, mencatat alat-alat yang menggunakan sumber energi dan sumber energi. Misalnya di rumahnya ada mesin cuci, itu apakah energi listrik menjadi energi apa, ya. Jadi murid biar bisa tahu langsung aplikasi di rumahnya. Berkelompok, murid membuat prototipe atau alat hemat energi, misalnya rumah model dengan panel surya dari kertas, kipas angin, tenaga karet atau sistem lampu otomatis. Lalu siswa menjelaskan di depan kelas bagaimana alat ini bisa bekerja dan energi apa yang digunakan dan bisa diubah, ya, misalnya dari energi listrik menjadi energi gerak. Merefleksi contohnya yaitu murid menulis jurnal refleksi dengan panduan pertanyaan sebagai berikut. Apa hal baru yang saya pelajari tentang energi, ya. Jadi siswa ditanyakan tentang apakah dia benar-benar memahami pembelajaran pada hari ini. Asesmen pembelajaran mendalam, ya. Jadi asesmen atau penilaian dalam pembelajaran mendalam ada dua, yaitu yang pertama asesmen formatif, yaitu ditujukan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan murid untuk memperbaiki proses pembelajaran. Seperti yang dijelaskan Bu Mega tadi, ada dua asesmen formatif. Yang pertama di awal pembelajaran, apakah siswa itu benar-benar siap dalam pembelajaran, misalnya apakah dia ngantuk atau semangat dalam pembelajaran yang kita ajarkan, ya. Terus yang kedua, dalam proses pembelajaran, misalnya kita bisa memberikan tes lisan atau tes tertulis dalam kelas tersebut. Untuk asesmen yang kedua yaitu asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Misalnya untuk tes, ya, ini biasanya di STS, ya, atau sumatif tengah semester maupun sumatif akhir semester, ya, digunakan untuk mendapatkan nilai sehingga bisa mengukur pengetahuan siswa
sehingga dia untuk menentukan kenaikan kelas, apakah dia naik kelas atau tidak, dan juga untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan itu sendiri. Ini contoh teknik asesmen ya. Teknik penilaiannya ada observasi, proyek, tes lisan, kinerja, tes tertulis, penugasan, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, atau portofolio. Kalau observasi itu pengamatan ya, bisa mengamati langsung perilaku muridnya, apakah ramai sendiri atau benar-benar memperhatikan penjelasan dari bapak ibu guru. Untuk yang proyek yaitu penilaian, yaitu selain membuat suatu produk sehingga nanti bisa dipresentasikan di depan kelas. Tes lisan misalnya, kalau saya biasanya ya untuk menghafalkan perkalian itu. Kalau yang kinerja biasanya terkait dengan keterampilan proses. Tes tertulis seperti biasa kita memberikan tes pilihan ganda atau pilihan isian. Untuk portofolio misalnya murid itu kayak membuat gambar atau membuat tes itu dikumpulkan dalam satu berkas ya, biasanya dipajang di dinding. Untuk perencanaan pembelajaran, untuk ini namanya sekarang istilahnya cuma gonta-ganti ya. Kalau dulu namanya RPP, sekarang diganti dengan RPM ya, atau rencana pembelajaran mendalam. Jadi ada empat perencanaan pembelajaran mendalam. Yang pertama identifikasi, yang kedua desain pembelajaran, yang ketiga pengalaman belajar, dan yang keempat asesmen. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu jadi perencanaan pembelajaran mendalam tadi. Yang pertama yaitu identifikasi. Ada 3, yaitu mengidentifikasi kesiapan murid, memahami karakteristik materi pembelajaran, dan ketiga menentukan dimensi profil lulusan. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasi kesiapan murid. Ada 5, yang satu analisis pengetahuan awal, yaitu guru biasanya menggunakan pretest. Jadi di sini anak sama sekali tidak tahu apa materi yang akan diajarkan, makanya guru membuat pretest dulu atau melakukan diskusi awal atau melakukan pertanyaan pemantik. Misalnya pemantik ya, misalnya tentang energi tadi, apakah di rumah kalian ada kipas angin? Nanti guru memancing dengan pertanyaan pemantik. Nah, jadi energi apa yang digunakan, lalu akan berubah menjadi apa energi itu, dan seterusnya. Yang kedua, observasi dan refleksi. Itu bagaimana murid merespon pertanyaan terbuka, tantangan berpikir kritis, perhatikan tingkat keterlibatan, rasa ingin tahu murid, dan lain sebagainya. Yang ketiga, inventarisasi gaya belajar dan minat ya, biasanya menggunakan angket atau wawancara singkat untuk mengetahui gaya belajarnya murid ya. Jadi murid itu seperti kita ya, jadi belajar itu beda-beda. Ada yang suka mendengarkan langsung bisa nangkep, ada yang harus nulis atau harus membaca materi pembelajaran itu sendiri. Yang keempat yaitu yang disebut biasanya dengan HOTS, thinking skill, itu adalah analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Biasanya soal-soalnya itu disuruh menjelaskan sesuatu proses. Yang kelima yaitu konteks sosial dan emosional, yaitu memperhatikan faktor sosial dan emosional yang dapat mempengaruhi kesiapan belajar murid ya, seperti percaya diri atau motivasi dan hambatan psikologis dalam proses pembelajaran. Misalnya murid itu dari rumah sudah lesu, sudah loyo, itu nanti kita bisa mengidentifikasi apakah ada masalah di rumah atau di lingkungan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi karakteristik mata pembelajaran.
yaitu mengenali sifat dasar mata pembelajaran. Misalnya untuk matematika itu mungkin nanti penerapannya beda ya sama dengan pembelajaran IPA. Yang kedua, menganalisis kompetensi. Dan ketiga, memastikan bahwa tujuan pembelajaran itu mendorong eksplorasi konsep, bukan hanya hafalan ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu benar-benar ada pengaplikasiannya ya, bukan cuma dihafalkan saja. Yang keempat, mengidentifikasi keterkaitan setiap mata pembelajaran dengan kehidupan nyata. Terus yang kelima, mengidentifikasi potensi mata pembelajaran terhadap pencapaian 8 dimensi profil lulusan. Yang terakhir yaitu memilih strategi pembelajaran ya, yang bisa mendorong murid untuk merancang proyek atau melakukan penelitian. Menentukan dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi mata pelajaran, menerapkan misi pembelajaran mendalam, yaitu bermakna berkesadaran dan menggembirakan untuk mencapai dimensi profil lulusan. Yang kedua yaitu desain pembelajaran. Yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, dan yang kedua menentukan kerangka pembelajaran. Desain pembelajaran ada 4. Satu yaitu praktek pedagogis, yang kedua kemitraan pembelajaran, yang ketiga lingkungan pembelajaran, dan yang keempat pemanfaatan digital. Untuk praktek pedagogis yaitu guru membuat tentang strategi pembelajaran dan menggunakan metode pembelajaran apa yang diterapkan dalam RPM tersebut. Yang kedua, kemitraan pembelajaran yaitu bermitra dengan lingkungan sekitar, misalnya orang tua atau komunitas di lingkungan sekitarnya. Lingkungan pembelajaran, kita bisa menggunakan lingkungan pembelajaran di dalam kelas, di luar kelas, maupun di lingkungan masyarakat. Untuk pemanfaatan digital, kita bisa memanfaatkan gadget-gadget yang ada ya, dan aplikasi seperti Quizzes atau yang lain ya. Jadi kita bisa otomatis mengetahui nilai siswa itu, jadi tidak harus mencocokkan ya, langsung keluar nilainya. Yang ketiga yaitu pengalaman pembelajaran. Ada 2, yaitu merancang pembelajaran dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Yang kedua, mendeskripsikan pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini ada contoh RPM-nya ya. Jadi komponen yang minimum harus ada dalam RPM, yaitu rencana pembelajaran mendalam ya. Yang satu yaitu dimensi profil lulusan. Yang pertama ada keimanan dan ketakwaan ya. Misalnya ada harus berdoa dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kewargaan. Misalnya harus menyanyikan lagu nasional 10 pembelajaran. Terus bernalar kritis ya, seperti HOTS tadi, ada pertanyaan pemantik ya, agar siswa terpancing untuk bersemangat dalam pembelajaran. Ada kreativitas, kolaborasi misalnya diskusi dengan satu kelompok tadi. Kemandirian yaitu dengan memberikan tes individu dan lain sebagainya. Kesehatan dan komunikasi. Terus yang desain pembelajarannya ada tujuan pembelajaran, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Terus untuk pengalaman belajarnya tadi ada 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Untuk yang terakhir yaitu asesmen pembelajaran tadi ada 2, yaitu asesmen pembelajaran formatif dan sumatif. Nah, terima kasih sudah selesai presentasi dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Bapak Ibu guru memahami apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak.